Sip. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, sahabat Heroes Education. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di pembelajaran daring online. Ya, selamat datang para siswa maupun masyarakat yang ingin mendapatkan informasi pengetahuan terkait dengan kelanjutan materi dari PLSM, materi yang ketiga. Nah, materi yang ketiga kita ini apa? Mempelajari tentang apa? Yang pasti hari ini kita akan coba untuk melakukan pembelajaran terkait dengan perawatan daripada sistem penerangan. Sebenarnya perawatannya sederhana, saya rasa kalian semua sudah mengetahui, karena ini memang ada beberapa kasus yang kurang lebih lah. Ini sering terjadi pada kendaraan, baik itu khususnya pada sistem penerangan. Oke, sebelum lanjut ke pembelajaran, sebelum lanjut ke slide show-nya, maka saya minta untuk kalian semua berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Terima kasih sudah mengikuti sampai tahap ini. Oke. Kita akan masukkan ke dalam slide show. Kita cek terlebih dahulu. Sip, sudah muncul ya, sahabat Heroes. Tinggal kalian lihat di sini bahwa ada gambar yang menerangkan dia menyemprot bagian sennya, ya. Sebenarnya ini bisa saja pada bagian lampu kepala ya. Seharusnya ini gambarnya pada lampu kepala atau saklarnya, ya, bukan saklar sel. Karena saklar sen ini rencananya akan kita pelajari di setelah ujian, karena habis materi 3 ini pertemuan selanjutnya kita adalah pengerjaan soal-soal pada halaman pertama atau bab 1. Materi ketiga seperti tadi yang sudah saya katakan di awal, bahwa materi kita adalah tentang perawatan berkala pada sistem penerangan oleh saya sendiri, April Rohmat. Pendahuluan. Nah, sistem penerangan pada sepeda motor masuk ke dalam perlengkapan keamanan dalam berkendara yang spesifikasi teknis dan pengujiannya diatur secara detail oleh undang-undang peraturan turunannya. Jadi kan sudah diterangkan bahwa kendaraan atau yang menerapkan sistem AHO dia sudah mengacu pada undang-undang. Itu di materi kedua kemarin ya, kita sudah bahas. Nah, sekarang ternyata memang ini namanya sistem penerangan itu merupakan suatu perlengkapan keamanan pada pengemudi. Jadi kalau kalian ingin aman, ingin selamat ya, selain berhati-hati maka perlu faktor pendukung. Nah, faktor pendukungnya apa? Ketika malam hari tentunya atau di siang hari saat ini diterapkan aturannya bahwa harus menyalakan lampu kepala. Artinya tidak disarankan untuk melakukan yang namanya modifikasi atau mengubah komponen-komponen sistem penerangan secara sembarangan. Boleh melakukan modifikasi asal mengikuti prosedur. Jangan melakukan modifikasi secara sembarangan. Ya. Komponen sistem penerangan yang masih standar akan memudahkan proses perawatan berkalanya. Nah, itu nilai plus. Kalau kalian mengikuti standar aturan perusahaan atau standar aturan sebuah kendaraan, suatu kendaraan, maka saya rasa ketika kalian melakukan servis berkala atau perbaikan, itu perawatannya tidaklah sulit. Karena itu poin. Jadi ketika kalian berada dimanapun, mencari spare part apapun, itu tidak akan sulit. Karena mengikuti proses perawatan berkalanya yaitu standar perusahaan. Atau bawaan, kurang lebih seperti itu. Usia pakai komponen sistem penerangan standar juga jauh lebih lama. Nah, itu poin kedua. Ya, poin kedua, selain memudahkan proses perawatannya atau pembelian spare part-nya, maka
dia jauh lebih lama usianya atau komponennya jauh lebih lama penggunaannya. Usia pakai komponen sistem penerangan standar juga lebih lama asalkan selalu terawat. Perawatan berkala sistem penerangan dilakukan dengan mudah dan juga cepat. Akan tetapi jika timbul suatu kerusakan, proses perbaikannya memerlukan kesabaran, kejelian yang baik dan tepat. Berikut ini akan saya jelaskan beberapa contoh pekerjaan perawatan berkala pada sistem penerangan kendaraan sepeda motor. Pemeriksaan dan penyetelan lampu kepala. Nah, di situ ada gambar, ya. Di situ ada gambar bahwa menerangkan di situ ada lampu jauh, lampu dekat, ya, dan mematikan lampu, gitu kan? Ya. Lampu kepala dapat dikatakan merupakan komponen utama dari suatu sistem penerangan pada kendaraan sepeda motor. Tanpa lampu kepala, hampir dipastikan sepeda motor tidak dapat dikendarai dengan aman atau membahayakan pengemudinya. Pertama, posisikan saklar lampu kepala seandainya ada, ya, seandainya ada nih. Kalau nggak ada, ya berarti dia sudah menerapkan sistem AHO, ya. Ke posisi lampu kepala, pastikan lampu kepalanya menyala dan juga tidak redup. Dicek ya, jadi saklarnya tekan, coba cek lampunya ketika kalian hendak berkendara, gitu kan. Oh, nyala nih, aman, nggak redup, gitu kan. Cukup penerangannya terlihat. Oke, silahkan. Berarti kalian boleh melanjutkan perjalanan kalian. Poin yang kedua, periksa apakah lampu dekat dan jauh dapat menyala dengan menekan saklar lampu jauh dan dekat. Nah, saklarnya coba ditekan. Ditekan ke depan, turunin ke belakang, depan, tekan, turunin ke belakang. Kalau kalian yang mempunyai dim atau dimmer, maka coba bisa dites. Apakah dia menyala atau tidak. Kalau tidak menyala, maka kami sarankan untuk melakukan pergantian terhadap lampunya. Karena ada bagian filamennya yang terputus. Filamen bagian mana Pak? Bagian jauh. Kan kemarin kita sudah dipelajari di pertemuan pertama, materi pertama. Jadi bagi kalian yang mengikuti pembelajaran materi pertama, materi kedua, maka secara otomatis masuk ke dalam materi ketiga akan terkoneksi secara otomatis dengan mudah. Ya, kita lanjut lagi. Saat lampu menyala, periksakah apakah indikator lampu jauh juga ikut menyala atau tidak. Nah, indikatornya ini ada di mana Pak? Kalian bisa cek pada bagian instrumen daripada speedometer. Ya, kemarin di pertemuan pertama sudah saya jelaskan, sudah saya perlihatkan bagaimana indikator lampu jauh itu menyala. Di situ simbolnya sudah terlihat, ya. Jadi bagi yang lupa silakan cek lagi. Bagi yang tidak mengikuti materi, waduh sangat disayangkan sekali karena nanti makin ke depan makin akan sulit materinya. Jadi mohon untuk dipelajari, setiap video ditonton secara detail, ditonton, diperlihatkan secara baik supaya apa? Supaya memudahkan proses pembelajarannya dengan ringan gitu, tidak sulit lagi. Kita lanjut. Periksa jarak jatuhnya sinar lampu kepala. Jika tidak sesuai, lakukan penyetelan terhadap lampu kepala. Untuk melakukan penyetelan, kendorkan baut penyetel dan gerakan lampu kepala hingga didapatkan setelan sesuai dengan spesifikasi perusahaan atau spesifikasi kenyamanan. Spesifikasi dan prosedur detail dapat dibaca pada buku servis manual karena setiap sepeda motor memiliki spesifikasi dan prosedur yang berbeda-beda. Nah, biasanya kalau sewaktu kalian menyalakan lampu itu ada yang sinar lampunya tidak bisa melihat atau membuat kalian merasa nyaman. Nah, kalau lampu tersebut tidak bisa membuat kalian atau pengemudi merasa nyaman, maka bisa dilakukan penyetelan terhadap lampu kepala. Nah, penyetelannya ada pada bagian bawah dari lampu kepala tersebut. Di bagian lampu kepala bawah tersebut itu ada sebuah baut, yang bautnya itu bisa kalian kendorkan sehingga kalian bisa lakukan penyetelan terhadap lampu kepala tadi. Ya. Kita lanjut. Periksa reflektor dan mika lampu. Jika keduanya terlihat memudar, menguning, dan meleleh, segera ganti dengan yang baru karena akan mempengaruhi cahaya yang dihasilkan oleh bohlam.
Nah, di materi yang ke-1 kita mempelajari tentang reflektor. Di reflektor itu, ya serta mika itu, dia kan fungsinya sebagai pemantukan cahaya. Apabila rusak, ya, maka yang terjadi adalah ketika lampu tersebut menyala, tidak akan bisa menyorot langsung ke jalan. Sehingga apa? Sehingga akan merusak, ya, merusak sorotan fokus lampu. Jadi kalian pengemudi merasa tidak nyaman. Karena apa? Karena tidak terlihat jalannya, gitu, ya. Jadi kalau ingin kendaraan kalian pakai nyaman, maka buatlah kendaraan tersebut nyaman, gitu kan. Buatlah servis secara berkala kendaraannya. Perhatikan kendaraannya supaya apa? Ketika kalian memakai kendaraan tersebut, kalian juga akan nyaman, gitu, ya. Jadi perhatikan. Ini baru lampu kepala. Periksa kondisi bohlam. Jika permukaan bohlam mulai menghitam, segera ganti bohlam. Menghitamnya permukaan bohlam menandakan tungsten yang menguap sudah terlalu banyak dan usia bohlam sudah tidak lama lagi. Jadi bagi kalian yang melihat bohlam kalian menghitam, maka bohlam tersebut dapat dipastikan segera diganti dengan yang baru. Kenapa? Alasannya sudah jelas tadi dikatakan bahwa tungstennya yang menguap sudah terlalu banyak dan usia pakainya pasti sudah tidak lama lagi. Jadi segera ganti, ya, segera ganti. Nah, ini adalah contoh gambar yang mana lampu bohlam tersebut menghitam. Jadi kalau sudah seperti ini, mending diganti. Karena apa? Untuk mengamankan posisi saat kalian berkendara. Khusus yang menggunakan LED, ya. Kemarin singkatannya apa sih LED gitu kan? Di pertemuan pertama dilihat dulu. Light emitting dioda, ya. Pemeriksaan LED mungkin tidak perlu dilakukan. Dikarenakan apa? LED usia pakainya sangatlah panjang dan belum pernah dijumpain LED mati semenjak LED tersebut mulai banyak dipergunakan untuk lampu kepala sepeda motor. Kerusakan LED umumnya hanya karena reflektor yang pecah akibat kecelakaan pada kendaraan sepeda motor. Lampu kepala LED tetap dapat disetel sehingga tidak akan menyilaukan pengguna jalan lain, khususnya arah yang berlawanan. Pak, saran bagaimana kalau saya ingin menggunakan LED? Nah, tadi ada kata dioda, artinya dia arus ke arah. Jadi pastikan bahwa, ya, saat kalian menggunakan LED, gunakanlah arus ke arah. Kalau tidak searah bagaimana, Pak? Sudah dapat dikatakan bahwa lampu LED-nya akan mudah rusak. Oke, jelas ya? Kita lanjut lagi. Periksa lampu-lampu lainnya. Selain lampu kepala sebagai komponen utama dari penerangan, terdapat beberapa lampu yang ikut bekerja menyala saat lampu penerangan menyala. Di antaranya adalah lampu kota atau senja atau posisi, lampu belakang atau tail light, ya, lampu rem, lampu plat nomor, indikator lampu jauh, dan lampu panel instrumen merupakan salah satu dari bagian lampu kepala. Karena kemarin sudah dijelaskan di pertemuan kedua, ketika kalian menyalakan lampu kepala khususnya, maka lampu kepala tersebut akan melakukan paralel. Ya, paralel kemana? Ya ini sudah dijelaskan, adalah indikator lampu jauh, ada lampu panel instrumen, ada lampu belakang, ada lampu plat nomor, ada ya lampu kota, senja, dan posisi. Itu merupakan lampu kepala, ya. Prosedurnya yang pertama, hidupkan semua lampu penerangan dan periksa apakah ada lampu yang mati. Jika ditemukan lampu mati, periksa penyebabnya. Jika penyebabnya dari lampu itu sendiri, lakukan pergantian dari lampu tersebut. Periksa kondisi saklar lampu. Saklar lampu yang kotor atau berkarat terminalnya akan dapat menghambat aliran arus listrik. Untuk perawatan saklar juga diberikan minyak pelumas khususnya untuk mencegah karat. Contohnya di gambar ini, ya, yang semprot, set, gitu kan.
Ketiga, khusus untuk lampu belakang yang menjadi satu dengan lampu rem. Bila lampu belakang mati tetapi lampu rem masih hidup, segera lakukan pergantian lampu. Jangan menunggu hingga lampu rem juga ikut mati, karena lampu belakang menjadi tidak berfungsi dan dapat membahayakan keselamatan berkendara saat malam hari. Ya, kita lanjut lagi. Meskipun beberapa lampu tersebut bila tidak berfungsi atau tidak menyala, tidak akan mengganggu kinerja sepeda motor. Namun, kondisinya tetap harus diperhatikan. Contohnya, lampu panel instrumen yang mati saat malam hari, maka akan menyulitkan kalian ketika melihat speedometer atau takometer. Tidak jarang, sebagian pengendara membiarkan lampu belakangnya mati, sehingga keberadaannya di jalan menjadi sulit diketahui oleh pengguna jalan lain. Khususnya kalian yang ada di belakang posisinya. Gitu kan, sehingga hal ini mesti diperhatikan. Jangan pernah mengganti lampu warna standar dengan warna lain. Misalnya nih, yang sering banget nih, yang sering saya temuin, lampu rem. Ketika lampu rem udah tahu warna merah, diganti, gitu kan, atau mikanya yang dibuka diganti dengan warna putih. Ini kan membahayakan. Membahayakan apa? Pengendara yang ada di belakangnya. Kita nggak tahu ini posisi kendaraan, dia mau menghadap ke kita ataukah menjauh dari kita, gitu kan? Nah, ini yang perlu diwaspadai, yang perlu berhati-hati. Maka untuk itu mohon gunakanlah standar aturan daripada perusahaan atau standar aturan Indonesia, SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Untuk apa? Untuk keselamatan kita bersama. Kalau bukan dari diri kita, siapa lagi yang mau menjaga keselamatan? Oke? Kita lanjut. Ada kasus, contoh. Ya, kita contohkan satu kasus. Andi memiliki sepeda motor yang sudah dirintisnya sejak 10 tahun. Woi, kendaraan 10 tahun luar biasa. Ya, artinya perawatannya pun harus, ya bukan perawatannya, dipakainya sampai 10 tahun pun artinya dia merawatnya dengan luar biasa. Konsumen bengkel Andi sangat banyak ya, dan berbagai permasalahan yang terjadi di sepeda motor juga pernah diselesaikan. Suatu ketika datang seorang konsumen perempuan membawa motor metiknya. Dia mengeluh lampu motornya kurang terang atau redup. Dan saat pagi hari atau setelah dicuci, timbul sebuah embun pada lampu kepalanya. Apa yang menyebabkan lampu kepala tersebut redup? Apakah hubungannya dengan lampu kepala yang berembun? Nah, yang pertama kita dapat poin. Ketika redup, pastikan apa? Arusnya yang mengalir. Apakah arus AC atau arus DC? Kalau arus AC kan di pertemuan kedua sudah dijelaskan bahwa AC adalah alternating current. Yang mana alternating current itu adalah arus ya tidak searah. Arus tidak searah. Gitu kan? Kalau arus tidak searah artinya dia ngambil langsung dari generator. RPM, putaran mesin. Nah, jadi kalau putaran mesinnya tinggi, kemungkinan lampunya akan terang. Tapi kita belum tahu ini apakah dia AC atau DC. Tapi kita udah ambil satu poin itu dulu. Oh iya. Kalau dia DC, berarti ada kemungkinan dari lampunya yang sudah mulai menghitam. Tadi kan ada contohnya. Ya, tadi kan ada, sudah dijelaskan. Kalau dia sudah mulai menghitam, maka akan redup, gelap. Nah, gitu ya, gelap. Kalau DC atau direct current sudah dipastikan arusnya langsung mengambil dari baterai. Clear kan? Sudah ya. Nah, kalau berembun artinya itu ada sebuah lubang. Baik 0, mili lah, katakan seperti itu. Ketika kalian mencuci kendaraan, ketika kalian meninggalkan kendaraannya di tempat yang berembun atau pegunungan, wajar karena ada apa? Ada udara yang masuk ke dalam reflektor dan mika tersebut. Solusinya bagaimana? Nah, kita baca. Penyebab lampu yang redup itu banyak. Pada kasus di atas ini kemungkinan besar ada kaitannya dengan lampu kepala yang berembun dengan lampu kepala yang meredup. Sebelumnya harus ditelusuri dulu penyebab lampu kepala yang berembun.
Embun timbul akibat adanya perbedaan suhu antara bagian dalam lampu dengan lingkungan sekitarnya. Embun juga bisa timbul karena adanya bagian lampu kepala yang bocor atau sudah tidak tertutup rapat. Hal inilah yang dapat memicu masuknya uap air atau air ke dalam lampu. Pengembunan yang terjadi terus-menerus akan bisa membuat reflektor menjadi kotor. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka lepas lampu kepala dan cuci bagian dalamnya sehingga bersih, sampai bersih. Keringkan reflektor dan temukan bagian reflektor yang bocor, kemudian tambal dengan lem ataupun silen. Bila kerusakannya sudah cukup parah, maka ganti reflektornya. Nah, ketemu ya, solusinya ketemu, selesai. Artinya, thank you for watching this video. Terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini, pertemuan ketiga ini. Pertemuan selanjutnya saya akan memunculkan soal-soal untuk kalian semua. Ya, jangan lupa kunjungi website saya di kelasHero.com ataupun di Hero Aprito. Ya, langsung aja browser, gitu kan. Buka browser kalian, ketikkan di Google Hero Aprito ataupun kelasHero.com. Sosial media saya di Facebook ada, di YouTube The Heroes Education channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen tentunya untuk memajukan channel ini sehingga memberikan informasi pembelajaran dengan baik dan juga menjadi semangat, gitu kan. Lalu email saya di aprinurrahmat@bk.ru. Thank you so much. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.